Baca Sejarah. Facebook dan kudeta digital, senjata rahasia di balik kejatuhan presiden-presiden Arab. Bayangkan, sebuah platform yang awalnya dibuat hanya untuk menghubungkan mahasiswa di kampus, tetapi akhirnya menjadi alat yang mengubah dunia. Mark Zuckerberg mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Facebook yang ia ciptakan pada tahun 2004 akan menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah digital. Dari mempertemukan teman lama hingga menjadi alat komunikasi global, Facebook telah mengubah cara manusia berinteraksi. Namun, dampak Facebook bukan hanya sekedar mempertemukan orang. Di awal dekade 2010-an, platform ini memainkan peran penting dalam Arab Spring, gelombang protes di Timur Tengah yang mengguncang rezim-rezim berkuasa. Lewat media sosial, rakyat bisa berbagi informasi, mengorganisir aksi, dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan yang otoriter. Bagaimana sebuah aplikasi sosial bisa bertransformasi menjadi alat menjatuhkan presiden? Berikut 5 revolusi Arab Spring. Tunisia. Pada 17 Desember 2010, seorang pemuda Tunisia bernama Muhammad Bouazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang dialaminya. Beberapa hari sebelumnya, dagangannya disita oleh petugas kepolisian dengan alasan tidak memiliki surat izin. Upaya Bouazizi untuk mencari keadilan dengan mengadukan kasus ini ke pemerintah setempat tidak membuahkan hasil. Dalam keputusasaan, ia menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di depan kantor pemerintah daerah. Tindakan Bouazizi menyebar cepat dan memicu gelombang kemarahan rakyat Tunisia yang telah lama merasa tertindas oleh sistem pemerintahan yang korup, kebijakan ekonomi yang tidak adil, dan tingginya angka pengangguran. Peran media sosial juga menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran protes ini, khususnya Facebook. Pada saat itu, Facebook menjadi platform utama bagi masyarakat Tunisia untuk berbagi informasi dan menyuarakan aspirasi mereka. Setelah insiden Bouazizi, video aksi bakar diri serta berbagai dokumentasi kondisi rakyat yang menuntut keadilan menyebar luas di Facebook. Para aktivis menggunakan platform ini untuk menyebarkan video serta foto demonstrasi guna mengorganisir massa dan memperlihatkan kekerasan aparat terhadap para demonstran kepada dunia internasional. Aksi Bouazizi memicu gelombang protes besar di Sidi Bouzid yang kemudian menyebar ke berbagai kota di Tunisia. Demonstrasi ini bukan hanya soal Bouazizi, tetapi juga akumulasi ketidakpuasan rakyat yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade di bawah pemerintahan Zine El Abidine bin Ali. Sejak berkuasa pada 1987, bin Ali memerintah Tunisia dengan tangan besi. Ia menerapkan sensor ketat terhadap media massa, membiarkan korupsi merajalela, dan gagal mengatasi angka pengangguran yang semakin tinggi. Situasi ini membuat rakyat Tunisia semakin geram. Pada Januari 2011, demonstrasi semakin besar dan mencapai ibu kota Tunisia. Rakyat tidak hanya menuntut reformasi, tetapi juga mendesak pengunduran diri bin Ali. Tekanan dari dalam negeri serta kecaman internasional membuat posisinya semakin sulit. Akhirnya, pada 14 Januari 2011, bin Ali dan keluarganya melarikan diri ke Arab Saudi. Kepergian bin Ali menandai jatuhnya rezim yang telah berkuasa selama 23 tahun. Tunisia pun menjadi negara pertama yang berhasil menggulingkan pemimpinnya dalam gelombang Arab Spring, yang kemudian menginspirasi revolusi di berbagai negara dari Timur Tengah dan Afrika Utara. 2. Mesir. Setelah Tunisia berhasil menggulingkan Presiden Zine El Abidine bin Ali dalam revolusi Jasmine, gelombang protes rakyat meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satu negara yang paling terdampak adalah Mesir, di mana rakyatnya mulai turun ke jalan menuntut perubahan. Demonstrasi besar-besaran pertama terjadi di Tahrir Square, jantung ibu kota Kairo, yang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter Presiden Hosni Mubarak. Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun sejak 1981 dan selama itu pula ia dianggap menjalankan pemerintahan yang penuh dengan korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Semua lapisan masyarakat Mesir berkumpul menuntut pengunduran diri Mubarak. Demonstrasi yang dimulai pada 25 Januari 2011 semakin membesar seiring dengan tindakan keras aparat keamanan yang justru memicu kemarahan rakyat. Salah satu faktor utama yang mendorong kebersalian mobilisasi massa dalam revolusi Mesir adalah penggunaan media sosial, terutama Facebook. Sebuah halaman Facebook bernama We Are Al-Khalid Said yang dibuat oleh seorang aktivis Wael Ghonim menjadi pusat informasi dan koordinasi gerakan protes.
Halaman ini dibuat sebagai bentuk solidaritas terhadap Khalid Said, seorang pemuda yang tewas akibat kekerasan polisi di Alexandria pada tahun 2010. Kisah tragis ini membangkitkan kemarahan rakyat dan Facebook menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi mengenai ketidakadilan yang terjadi di Mesir. Melalui Facebook, para aktivis dapat dengan cepat menyebarkan informasi tentang waktu dan lokasi demonstrasi, berbagai bukti kekerasan yang dilakukan oleh aparat, serta membangun kesadaran internasional mengenai perjuangan rakyat Mesir. Selain itu, media sosial memungkinkan masyarakat untuk menghindari sensor ketat yang diterapkan oleh pemerintah terhadap media tradisional. Selama 18 hari berturut-turut jutaan orang turun ke jalan, tidak hanya di Kairo, tetapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Alexandria, Suez, dan Monsura. Bentrokan dengan polisi tidak terhindarkan, menyebabkan banyak korban luka dan tewas. Namun rakyat tetap bertahan dan terus menyuarakan tuntutan mereka. Tekanan internasional terhadap rezim Mubarak semakin meningkat. Akhirnya, pada 11 Februari 2011, setelah berbagai upaya untuk bertahan di kursinya, Mubarak mengumumkan pengunduran dirinya. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir. Kabar ini disambut dengan sorak-sorai dan tangis haru di seluruh penjuru negeri. Tahrir Square pun menjadi saksi sejarah jatuhnya seorang pemimpin yang telah berkuasa selama 3 dekade. Momen bersejarah ini disiarkan langsung ke seluruh dunia, memperlihatkan bagaimana kekuatan rakyat dapat menggulingkan rezim yang dianggap otoriter. 3. Suriah. Konflik Suriah berawal pada 11 Maret 2011 ketika kelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Daraa. Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pemerintah Suriah menanggapi peristiwa tersebut dengan kekerasan. Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah. Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah. Cepatnya persebaran informasi disebabkan oleh perkembangan internet serta teknologi komunikasi. Masyarakat memperoleh informasi dari media sosial yang ada pada saat itu. Memasuki tahun 2012, situasi politik Suriah semakin memanas. Dalam buku Prahara Suriah membongkar persekongkolan multinasional 2013 karya Dina Y. Sulaiman, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militer untuk menghalalkan segala cara dalam menghalau aksi protes masyarakat. Selain itu, terjadi pula perang saudara antar masyarakat pro pemerintah dan golongan revolusioner di berbagai kota Suriah. Pada tahun 2014 muncul kelompok oposisi baru, yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusra. Mereka berupaya untuk mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintahan Suriah. Di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015 sampai 2017. Eksistensi ISIS di Suriah mengakibatkan kekhawatiran dunia internasional. PBB dan negara-negara besar dunia ikut turut campur dalam membasmi keberadaan ISIS pada tahun 2015. Pada Maret 2019, ISIS berhasil dikalahkan dan wilayah Suriah berada dalam pengawasan Dewan Keamanan PBB. 4. Libya. Muammar Gaddafi adalah pemimpin Libya yang berkuasa selama 42 tahun sejak kudeta tahun 1969 hingga kejatuhannya pada tahun 2011. Ia dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, tetapi juga membawa perubahan besar bagi Libya, terutama dalam hal ekonomi dan kebijakan luar negeri. Namun, kepemimpinannya juga dipenuhi dengan kontroversi. Selain berani berkonfrontasi dengan Amerika, Gaddafi juga dikenal keras terhadap oposisi. Pada tahun 2011, gelombang Arab Spring menyebar ke berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Libya. Rakyat Libya yang telah lama hidup di rezim diktator Gaddafi mulai melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kebebasan dan reformasi politik. Namun, berbeda dengan Tunisia dan Mesir, di mana pemimpin mereka lengser tanpa perang besar, di Libya justru pecah konflik berskala besar yang berubah menjadi perang saudara antara pasukan loyalis Gaddafi dan kelompok pemberontak. Melihat situasi yang semakin memburuk, NATO turun tangan dengan melancarkan serangan udara terhadap pasukan Gaddafi. Berdasarkan resolusi PBB 1973 yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dari serangan brutal pemerintah, dengan bantuan NATO, pasukan pemberontak mulai merebut wilayah demi wilayah hingga akhirnya mereka berhasil merebut Tripoli, ibu kota Libya, pada Agustus 2011. Gaddafi dan para loyalisnya kemudian melarikan diri ke kota kelahirannya Sirte yang menjadi benteng terakhirnya. Pada 20 Oktober 2011, pasukan pemberontak akhirnya berhasil mengepung dan menangkap Gaddafi di Sirte. Saat mencoba melarikan diri, konvoinya diserang oleh pesawat NATO, memaksanya bersembunyi di gorong-gorong. Ia akhirnya ditemukan oleh para pemberontak dan diseret keluar dalam kondisi terluka parah. Dalam rekaman yang beredar luas, Gaddafi terlihat dipukuli, dihina, dan akhirnya ditembak mati. Menurut laporan salah satu
Orang yang diduga membunuhnya adalah seorang pemberontak bernama Omran Shaban yang menembaknya dengan pistol. Kematian Gaddafi seharusnya menjadi awal dan era baru bagi Libya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah kejatuhannya, Libya terjerumus dalam kekacauan yang lebih dalam. Negara tersebut mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, perebutan kekuasaan antara berbagai faksi, serta ancaman dari kelompok ekstremis. Hingga kini Libya masih berjuang untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang telah lama diidamkan rakyatnya. 5. Yaman. Ali Abdullah Saleh memerintah Yaman selama lebih dari 3 dekade. Namun pada tahun 2011, gelombang protes yang melanda dunia Arab seperti di Tunisia, Mesir, dan Libya turut mengguncang Yaman. Rakyat turun ke jalan menuntut reformasi dan pengunduran diri Saleh. Demonstrasi besar-besaran terjadi di beberapa kota termasuk ibu kota Sanaa. Pemerintah merespon aksi protes ini dengan tindakan represif. Kekerasan terhadap para demonstran menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Meskipun demikian, gerakan protes terus berlanjut, didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Tawakkol Karman, seorang aktivis hak asasi manusia dan jurnalis Yaman. Ia dikenal sebagai pemimpin gerakan pro-demokrasi dan menjadi suara utama dalam menuntut pengunduran diri Saleh. Sebagai anggota terkemuka dari Partai Oposisi Al-Islah, Karman secara konsisten menyerukan aksi damai serta mengorganisir demonstrasi untuk menekan pemerintah agar melakukan perubahan politik yang nyata. Atas perjuangannya, ia menjadi salah satu penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2011. Setelah berbulan-bulan tekanan domestik dan internasional, Ali Abdullah Saleh akhirnya secara resmi mundur dari jabatannya pada 27 Februari 2012. Ia menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Abdurrabbu Mansur Hadi. Meski demikian, situasi politik Yaman tetap tidak stabil. Konflik internal yang berkepanjangan membuat negara ini terus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Arab Spring adalah bukti bahwa media sosial bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga senjata revolusi yang dapat menggulingkan rezim-rezim kuat. Facebook, yang pada awalnya hanya digunakan untuk berbagi momen kehidupan bersama teman terdekat, berubah menjadi medan pertempuran digital di mana rakyat bisa berkumpul dan bersatu menantang penguasa yang telah bertahan puluhan tahun. Itulah efek Facebook dalam perkembangan negara Arab. Menurut sahabat Kasar, media sosial mana lagi yang patut dicoba? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.